Nabi Daud alaihissalam adalah seorang raja yang pernah berkuasa di Palestina. Tercatat dalam sejarah, setidaknya Nabi Daud memiliki 6 mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tapi ada satu mukjizat Nabi Daud yang paling terkenal, dan bahkan dari mukjizat ini Nabi Daud bisa menghasilkan uang untuk makan dia dan keluarganya. Di sini kita akan mengisahkan tentang bagaimana ceritanya, awal mula mukjizat Nabi Daud satu ini bisa sampai kepadanya. Untuk itu di video kali ini kita akan mengisahkan tentang awal mula Raja Daud mendapatkan mukjizat melunakkan besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Daud alaihissalam merupakan seorang raja yang terbilang sukses dalam mengatur kesejahteraan rakyatnya. Nabi Daud bisa mengetahui langsung bagaimana kondisi rakyatnya selama ia menjadi raja. Metode yang ia gunakan untuk mengetahui kondisi rakyatnya hampir sama dengan Sultan Murad yang pernah kita bahas dalam video beberapa waktu lalu. Nah, Nabi Daud ini teman-teman kerap kali melakukan belusukan ke masyarakat dengan cara menyamar menjadi rakyat jelata. Beliau lakukan ini supaya bisa bertanya langsung kepada masyarakat dan mendapatkan jawaban yang jujur tentang kepemimpinan raja mereka. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, pada suatu hari, Nabi atau Raja Daud ketika itu hendak melakukan belusukan seperti biasanya. Beliau segera mengganti pakaiannya hingga menyerupai rakyat jelata. Maka berjalanlah ia di perkampungan-perkampungan di wilayah kekuasaannya ini. Dan di perjalanannya kali ini, ia bertemu dengan seorang laki-laki di pinggir jalan. Kemudian, Nabi Daud yang sedang dalam penyamarannya ini mendekati pria ini dan ia hendak bertanya tentang bagaimana pendapat raja mereka. Lalu Nabi Daud berkata, "Wahai Tuan, bagaimana pendapatmu tentang Raja Daud? Apakah ia baik untuk menjadi seorang pemimpin?" Lalu pria ini memberikan dua jawaban. Ia memuji sekaligus memberikan kritikan tentang kepemimpinan Raja Daud. Pria ini berkata, "Sebaik-baiknya pemimpin dan orang soleh adalah Raja Daud. Tapi sayangnya, selama kepemimpinannya, Raja Daud dan keluarganya masih makan dari uang kas negara." Mendengar perkataan pria ini, Raja Daud yang sedang dalam penyamarannya ini kaget. Lalu ia sempat terdiam dan berpikir, ternyata benar juga yang diucapkan pria ini. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan dapurku, aku masih menggunakan uang dari Baitul Mal. Padahal teman-teman, pria yang bertanya kepada Nabi Daud ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah wujudnya menjadi manusia untuk memperingatkan Nabi Daud bahwasanya seorang raja sekalipun lebih baik jika ia memiliki usaha sampingan supaya ia dan keluarga tak hanya bergantung pada gajinya sebagai seorang raja. Teman-temanku seiman, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Daud untuk mengajarkannya melunakkan besi, supaya Nabi Daud bisa membuat pedang dan baju besi. Maka dari sinilah mukjizat Nabi Daud muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan padanya ketika itu agar segala jenis besi menjadi lembek di tangan Daud, sehingga Nabi Daud mudah untuk membentuk apapun tanpa besi itu harus dipanaskan. Akhirnya setelah itu, setiap hari di luar kegiatan kenegaraannya, Nabi Daud selalu meluangkan waktunya untuk membuat alat-alat perang yang semuanya terbuat dari bahan material besi. Nabi Daud membuatnya sendiri menggunakan kedua tangannya, dan hebatnya lagi teman-teman, ini bisa ia lakukan jauh lebih cepat daripada apa yang dilakukan oleh pandai besi manapun di dunia ini. Kemudian,
Hasil produk buatan Nabi Daud bagus-bagus dan bernilai seni yang sangat tinggi. Bagaimana tidak? Biasanya, produk baju besi yang dibuat oleh pandai besi di negeri itu selalu menggunakan semacam paku untuk menempelkan bagian satu dengan bagian lainnya. Jadinya ketika digunakan paku tersebut kerap kali menusuk orang yang ada di dalam baju besi itu, sehingga sangat tak nyaman digunakan. Terus penggunanya juga tak bisa bebas untuk bergerak. Sementara itu, baju besi buatan Nabi Daud tidak menggunakan paku. Nabi Daud bentuk baju besi itu menyerupai lekukan tubuh manusia. Jadi, banyaklah ketika itu orang yang pesan baju besi dan pedang sama Nabi Daud, karena produk buatannya tak bisa dibandingkan dengan produk militer manapun. Dalam riwayat, produk militer itu dijual senilai 6.000 dirham. Akhirnya, dari hasil itulah Nabi Daud mencukupi nafkah untuknya dan keluarganya. Pesan dari kisah ini adalah, jika ingin menjadi seorang pemimpin sejati, pemimpin yang menjadikan kepemimpinannya sebagai ladang amal akhirat, maka janganlah berharap makan dari kas negara. Jangan makan dari gaji semata. Berusahalah bekerja mencari usaha sampingan yang lebih halal. Carilah pasif income di luar gaji jabatan. Jangan menggunakan jabatan untuk kehidupan keseharian, apalagi demi memperkaya diri dan keluarga. Lantas, mengapa hari ini ada banyak pejabat negara yang tak berwibawa seperti pemimpin zaman dahulu? Jika dulu orang yang menjadi pemimpin adalah orang yang benar-benar mewakafkan dirinya sebagai pelayan negara, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya pemimpin adalah pelayan bagi kaumnya. Seperti kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di akhir jabatannya hanya meninggalkan sehelai selimut tebal kasar nan lusuh dan beberapa koin dirham yang cukup untuk membeli sepotong roti. Sedangkan kas negaranya yang ditinggalkan berlimpah dari hasil kepemimpinannya. Sama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang hampir-hampir tak meninggalkan harta apa-apa, sampai-sampai beliau tak mampu membelikan anaknya baju baru di hari lebarannya. Padahal kas negara dari kepemimpinannya melimpah. Dan pada zaman sekarang ini, motivasi kebanyakan orang yang menjadi pemimpin hanya demi meraih keuntungan bisnis semata, menikmati fasilitas negara, dan melakukan korupsi atas nama kepentingan rakyat dan orang banyak. Semoga kisah Nabi Daud dan kepemimpinan para sahabat Nabi bisa dijadikan teladan. Islam mengajarkan bahwa para pemimpin yang adil akan diganjar dengan kedudukan tinggi di sisi Allah. Mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang mukjizat Nabi Daud melunakkan besi. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.